Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ada yang mengangkat kemari. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita aminkan itu. Amin. Membutuhkan penguatan dari kita semua. Dia masih membutuhkan semangat doa dari kita semua. Doa kepada Tuhan. Iya kan? Ada yang bisa mengatakan sesuatu. Sudah berapa lama tidak bisa jalan? Sudah hampir 2 bulan. Bentar. Ya, sorry. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana tadi ini? Kenapa bisa jalan? Siapa yang menyembuhkan? Iya, Tuhan Yesus yang ya, tentu saudara kita ini harus terus mendapatkan semangat dari kita semua, dari orang-orang di sekitarnya. Doakan terus Bapak Ibu, saudara-saudara. Doakan terus. Baik Ibu Bapak, saudara-saudara, ya kan mau bertanya dulu, namanya siapa? Saya Berlin. Berlin, dari desa mana? Atau kota mana? Dari Tombang Makale. Dari mana? Dari Tombang Makale. Dari Tombang Makale. Ya? Bamba. Awak. Ya. Ya seperti itulah ya, kayak kutilok ditandai ya. Ya, itulah kira-kira. Ya. Yang dikasih oleh Tuhan tentunya akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan sendiri. Coba kita dengar saudara-saudara kita juga di sebelah sana menyanyikan lagu itu. Baiklah, mari kita support mereka. Bilurnya.
sembuhkan kita kalau kita tidak mementingkan hal-hal yang duniawi. Amin Bapak Ibu. Minta maaf Bapak Ibu, kami harus jujur mengatakan bahwa bukan kami ya Tuhan yang meminta agar kotak ini diedarkan Tuhan. Bukan Tuhan. Kita masuki ruangnya yang maha kudus agar kita semua dikuduskan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara. Delvin juga adalah manusia biasa, tapi dia baru saja memberikan pesan untuk kita semua untuk kami sampaikan. Kalau mau sembuh, bertobat Bapak Ibu. Bertobat, berdoa sungguh-sungguh agar roh Tuhan bekerja di hati kita. Jangan roh keduniawian, jangan keinginan kita seperti ada di sini itu. Jangan. Tapi Tuhan, ya Bapak Ibu ya, amin. Kita mau bertobat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang harus kita sembah? Tuhan Yesus.
pesan-pesan lagi. Tadi juga pesan Tuhan melalui Selvin, kami yakin itu. Dan sekarang pesan Tuhan melalui Moko. Sekali lagi tentu agar kita tetap dalam kasih Tuhan, agar kita benar-benar bisa dipulihkan oleh Tuhan. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat, mendengarkan firman Tuhan, setia kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sore ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesatuan kita bersama, dalam persekutuan kita bersama saat ini, kalau kita semua bersatu dalam tubuh Kristus, semua yang didasarkan kepada firman Tuhan, agar kita semua menjadi satu. Ya salam. 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 Selamat sore semua, selamat sore Makale. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Yesus, tepuk tangan. Yang ajaib, luar biasa yang mempertemukan kita di. Oleh karena itu, mau iman kita disegarkan, mau rohani kita disegarkan, kita menyanyi bilurnya. Bilurnya, Ini firman Tuhan yang akan melayani kita. Saya ambil dalam dua bagian pembacaan Alkitab. Dua bagian pembacaan Alkitab. Yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Dan yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Tak kesediaan pendeta botak untuk menyertai saya. ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia selalu panggil saya pendeta botak. Tapi ya tidak boleh marah kan? Kalau ada orang bilang kepada saya botak, ya karena memang saya botak kan? Ya, jadi tidak boleh marah, kecuali kalau ada orang panggil saya, hei gondrong gitu. Itu persoalan, saya harus periksa bagian mana yang gondrong ini gitu. Ya. Dan ada di sini saudara-saudara saya, maaf ya Moko dan Melvin, saudara-saudara saya juga di sini bapak-bapak yang kepalanya sama. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Berkenanlah kiranya menguasai hati dan pikiran, hati dan pikiran kami semua yang ada di sini yang mendengarkan, atau dimanapun kami berada yang mendengar berita ini, agar kami secara bersama-sama dapat mengerti firman-Mu dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, jadilah kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan. Saya senang membawakan firman Tuhan ini karena sangat penting bagi pertumbuhan iman bagi setiap umat orang percaya. Oleh karena itu sepanjang bacaan kita tadi saya mengangkat tema yang berkata memahami arti perbedaan. Mengapa perbedaan itu ada? Ada kenyataannya dalam kehidupan manusia. Manusia menilai perbedaan dengan cara yang salah. Perbedaan disalahgunakan, dan oleh perbedaan manusia dapat membenarkan dirinya sendiri dan menganggap orang lain salah. Perlu kita
Bagaimana Bapak-Bapak, setuju atau tidak? Satu warna hitam dan indah. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31 saya minta kesediaan Pak Pendeta Ota untuk membacakan saya. Ikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Oleh karena itu manusia harus menerima perbedaan sebagai kasih dan anugerah Allah yang dicurahkan bagi temannya dan mensyukurinya, dan jangan sekali-kali menjadikan perbedaan untuk perselisihan dan perpecahan. Amin Bapak Ibu. Memang akhir-akhir ini orang Kristen pada umumnya tidak mau menerima perbedaan yang ada. Kelompok satu mengatakan dia lebih benar, kelompok lain mengatakan dia lebih besar, dan bahkan sampai menghakimi orang lain. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan, ketika hal seperti ini terjadi, Bapak Ibu tahu bagaimana hati Tuhan Yesus? Tahu hati Tuhan Yesus hancur, hati Tuhan Yesus terluka. Bahkan Tuhan Yesus sekarang lagi menangis. Lihat kita umatnya menghina dia, saling mempersalahkan dan membenarkan dirinya sendiri. Benarkah Tuhan Yesus menangis? Benar? Coba kita lihat Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Lukas 19 ayat 41 sampai 42. Saya minta kesediaan Pak Pendeta Bapak untuk membacakan saya. 1 sampai 47. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Terima kasih. Coba saya tanya dulu. Coba saya tanya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Mengapa Tuhan Yesus menangis setelah melihat kota Yerusalem? Mengapa? Karena di dalam kota Yerusalem tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak. Yang ada cuma kebencian dan kemunafikan. Itu yang mengakibatkan Tuhan Yesus menangis. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan, hal seperti ini sudah terjadi mula-mula di jemaat Korintus. Namun pada waktu itu belum ada yang disebut Katolik, Protestan, Pentakosta dan lain-lain. Tetapi pada waktu itu sudah ada bentuk-bentuk pelayanan seperti itu, seperti bentuk pelayanan pengikut Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, dan ini masing-masing melakukan pelayanan yang berbeda-beda yang mengakibatkan kebimbangan, perselisihan, dan perpecahan di jemaat Korintus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sangat dikasih Tuhan, ketika Paulus mendengar apa yang terjadi di Korintus, Paulus datang untuk meluruskan pemahaman mereka tentang
dipersoalkan. Dan menurut Rasul Paulus, ada 3 hal yang menarik untuk kita renungkan baik-baik. Yang pertama, pertumbuhan iman di dalam kita mengenal Allah dan perbedaan yang ada pada kita jadikan sebagai kekayaan besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Karena kita semua, baik Katolik, baik Pentakosta, baik Protestan dan lain-lain, akan menerima upah yang sama di surga. Sesuai pembacaan di sini, karena kita semua adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 8 sampai 9 bacaan itu pertama.